Ya, saya sambung ya. Bahwa Iya, kalau iya, kita silakan. menulis yang genre non-fiksi, itu pasti ada unsur-unsur fiksinya di dalam. Fiksi dalam pengertian imajinasi ya. Persepsi Mm-mm. kita, imajinasi kita itu masuk ke dalam tulisan itu kan. Nggak, kalau sepenuhnya data yang sifatnya textbook ya malah bosen nanti orang baca kan. Apa bedanya dengan buku-buku textbook kan? Bacaannya itu tidak flow, tidak mengalir gitu ya. Saya mau kasih contoh Mm-mm. ya. Ada buku bagus ya. Ini sebetulnya buku berat ya, buku filsafat berat. Dunia Sofi. Tapi Oh ditulis iya, seperti saya baca tuh novel. dok. Ya, Iya. ya dia menulisnya indah, menarik ya, seperti rangkaian satu Aha, cerita novel. Sehingga yang aha. baca pun seperti tidak dijejali pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya pelik dan rumit ya. Mhm. Iya Nah, tadi benar. saya mengatakan begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya seseorang menulis buku bergenre fiksi, ya, itu bukan berarti dia bisa dengan serta-merta melakukan sesuatu yang tidak logis, tidak rasional. Itu malah susah nanti diterima oleh pembaca. Misalnya tadi saya Iya. ngambil contoh novelnya Michael Crichton, Jurassic Park ya, yang sudah difilmkan berseri-seri itu ya. Nah, kita kan Iya. melihat bahwa bagaimana secara sangat cerdas si Michael Crichton ini memberikan sebuah pseudoscience ya, bukan sains betulan sih, pseudoscience istilahnya. Bagaimana ceritanya Apa? dinosaurus dinosaurus yang sudah jutaan tahun, ribuan tahun atau jutaan tahun, nggak tahu lah masa era kapan ya. Manusia ketika itu belum ada, kok bisa dihadirkan kembali dan bertemu dengan umat manusia gitu kan. Itu kan ada Mhm. ada gap-nya kan. Nah, untuk Iya benar. menjembatani gap itu nggak bisa kan dilalah celing kayak magician gitu kan Iya. nggak bisa. Harus Iya ada iya iya benar. apa namanya jembatannya. Imajinasinya. Nah, Michael Crichton Iya dengan benar. sangat cerdas itu mengatakan bahwa menghadirkan makhluk-makhluk purba itu dengan upaya rekayasa genetik ya. Ya, jadi dia Mhm. menemukan fosil dari nyamuk yang terjebak di dalam getah pohon kayu. DNA nyamuk Heeh. purba itu diambil karena nyamuk itu pernah gigit si dinosaurus gitu ya. Jadi DNA Mhm. dinosaurus itu diambil, dimasukin ke dalam telur kodok gitu ya, sehingga bisa muncul dinosaurus. Nah itu kan ide Oh, yang kreatif dan cerdas gitu, dan itu dimaklumi meskipun sepenuhnya nggak benar gitu ya, tapi rangkaian iya. logikanya itu ada tautan Mhm. pseudoscience, kalau itu pseudoscience ya, yang bisa diterima dan dimaklumi pembaca dan penonton, sehingga sesuatu yang sifatnya eh, fiksi Masuk akal? itu ada unsur non fiksinya, sesuatu yang non fiksi harus ada unsur-unsur fiksinya. Itu saling anu lah ya, saling berkerabatan dan berhubungan secara sangat dekat ya. Mhm. Ya, mungkin begitu Mbak Iya Andrea. iya. Iya, 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 dokter. Jadi kalau itu tadi yang pernah saya juga dapatkan dari siapa tuh namanya Pak Golagong juga sih dokter ya. Bapak, Penulis dokter beliau. kenal sama Pak Golagong? Ya, Pak Golagong Ya, yang saya menyebut kenal dia. Kalau Baladeroi. beliau ya nggak kenal saya. Baladeroi itu kan beliau sempat Ya. itu memberikan kelas juga ada perkawinan 50% gitu. Jadi kalau kita pun mengarang sebuah novel science fiction seperti itu harus ada sisi 50%-nya itu benar-benar dari hasil research Ya. ilmu pengetahuan dan 50%-nya itu adalah irisan dari imajinasi kita. Jadi tetap harus saling berhubungan karena memang kan kita juga punya tanggung jawab moral tadi dokter ya sama pembaca. Jadi kalau sesuatu yang nggak masuk akal, misalnya kayak dunia Harry Potter mungkin dibilang kan fantasi itu dokter ya, tapi masih tetap kalau kita mau memberi apa ada benang merahnya yang masih terhubung gitu loh dokter antara dunia magis sama dunia sains kalau misalnya dibuat gitu. Ya malah Seperti gini, itu. malah Ya dok ya. tulisan-tulisan yang fiksi itu bisa jadi suatu saat akan memberikan inspirasi pada dunia sains ya. Misalnya Oh gitu gini, ya dok ya. mungkin Mbak Andrea belum pernah ngalamin nonton film Star Trek di tahun 80-an kali ya, karena belum udah lahir belum tahun Aduh, 80-an. ya. Belum. Belum, Masya Allah dok, belum lahir, belum Nah, dicetak. di tahun 80-an tuh ada serial televisi ya yang terkenal tuh Star Trek ya. Kan layar lebarnya ada sekarang ya Star Trek ya. Cerita penerbangan antar galaksi dan antar bintang ya yang ada Mr. Spock, ya, Captain Kirk ya dengan pesawat Enterprise ya. Kalau dilihat di masa itu kan ada teknologi kayak teleportase, ada teknologi handphone juga ya. Bisa deh dilihat di Iya. YouTube ya, bagaimana sesama kru kabin pesawat tuh mereka bisa berhubungan, berkomunikasi dengan alat
telekomunikasi yang portable gitu ya, yang portable dibawa kemana-mana. Waktu itu ya dianggap mimpi di siang bolong gitu kan. Kalau sekarang kan bukan sesuatu yang aneh, bisa jadi itu terinspirasi dari situ ya. Jadi fiksi juga bisa memberikan inspirasi dan apa memancing ya untuk kreativitas ke depannya tentang dunia sains. Bahkan jangan, saya masih ingat itu ya, tabel periodik kimia itu yang helium, litium, natrium dan sebagainya itu, seluruh unsur-unsur kimia itu dibuat dulu berdasarkan mimpi. Makanya Albert Einstein itu mengatakan imajinasi itu lebih penting dibandingkan sains katanya. Kurang lebih seperti itulah quotes-nya. Nanti coba dikoreksi kalau saya salah. Iya benar dokter, benar-benar. Jadi berpikiran sama dokter kita ya. Saya membayangkan juga Albert Einstein sangat mendahulukan imajinasi karena kayaknya sumbernya memang di sana ya dok ya. Makanya juga sekarang kalau kita nggak punya ide juga nggak bisa ngapa-ngapain karena ide sekarang bisa diperjualbelikan juga termasuk dalam bentuk tulisan. Ide yang udah dituangkan gitu dokter. Nah, berikutnya dokter, yang nomor 8 nih. Sebenarnya kalau dari genre buku-buku yang dokter tulis tuh sasaran pembacanya dokter kepada siapa sih tepatnya dok? Kan anak muda nih apalagi di culture itu kayaknya belum pada baca gitu ya untuk bukunya dokter sendiri. Nah, ingin tahu nih genrenya ini sebenarnya buat siapa? Apa maksudnya sasaran untuk pembacanya? Kalau di dunia penerbitan tuh kan ada 2 rumus dasar ya, sederhananya ya. Yang pertama layak terbit dan yang kedua adalah layak pasar ya. Layak terbit itu artinya buku kita itu secara kualitas, secara konten yang memenuhi kriteria-kriteria yang mereka buat ya, yang para editor buku itu inginkan ya. Kalau layak pasar, berarti buku kita itu diterima di publik gitu loh. Jadi mereka akan mempertimbangkan unsur marketingnya. Nggak mungkin menerbitkan buku yang kemudian segmentasi pasarnya sangat terbatas ya, nggak mungkin. Nah, karena saya berangkatnya dari orbit kesehatan dan core value saya adalah dunia medis ya, tentu pembaca utama saya paling utama ya yang mungkin berminat adalah komunitas di dunia medis. Cuman karena saya mengemas tulisan-tulisan saya itu dengan bahasa yang universal ya, bahasa yang populer, saya sih berharap bahwa dan saya tidak melulu membahas masalah medis, bukan pure medis di situ. Makanya genrenya mungkin kalau boleh dibahasakan kedokteran integratif ya. Kedokteran yang artinya bersambung dengan filosofi kehidupan, bersambung dengan agama, bersambung dengan spiritual, bersambung dengan pengembangan diri gitu ya. Hal-hal seperti itulah, hal-hal kehidupan sehari-hari. Maka saya berharap yang berminat dan memanfaatkan buku-buku saya itu juga cakupannya lebih luas ya. Kalau lihatnya dari perspektif buku-buku saya ketika sudah ada di toko-toko buku ya di Gramedia ya. Saya kan kadang-kadang kalau main ke satu kota ya destinasi wajib saya ke toko buku ya, ke Gramedia ya. Itu wajib ya. Semua penulis pasti melakukan hal seperti itu. Nah, di sana tuh saya sempat observasi kecil-kecilan di mana sih buku saya itu diletakkan. Ternyata juga nggak serta-merta ditaruh di rak kesehatan. Kadang ditaruh di rak agama, kadang ditaruh di rak psikologi, kadang pernah juga ditaruh di rak pengembangan diri. Malah yang bikin saya kaget, di buku Kitab Akhir Hayat itu, buku saya itu ditaruh di rak novel gitu loh. Padahal itu bukan buku novel. Mungkin karena covernya ya seperti novel ya. Sangat dramatis ya. Ya, jadi ditaruh di rak novel. Dan kalau perspektifnya dari umpan balik pembaca, dari orang-orang yang komen di medsos ya, apakah di Facebook, di Twitter, di Instagram, itu sangat beragam sekali latar belakang mereka. Saya nggak melihat bahwa hanya dari non medis saja yang berminat dan memanfaatkan apa-apa yang sudah saya tulis ya. Ya seperti tadi yang saya ceritakan buku Karena Kita Begitu Berharga itu bukan orang non medis yang mengatakan bahwa saya alhamdulillah setelah baca buku dokter ya hasrat saya untuk bunuh diri itu hilang dan saya menganggap buku ini berharga. Dan itu efek kebahagiaannya itu berbeda. Jadi saya kan sebagai dokter anestesi itu kan bertemu juga ya dengan tamu-tamu tentamen suicide. Tentamen suicide itu percobaan bunuh diri. Itu pasti dalam setahun
kita ketemu tuh klien atau pasien yang mencoba melakukan perbuatan bodoh untuk bunuh diri, itu kita ketemu apakah menegak racun atau mengiris tangannya ya. Kalau kita membantu orang-orang yang mau bunuh diri secara apa namanya live seperti itu kita ikut berdebar-debar juga, ikut mandi adrenalin juga, gitu. Kalau Iya, selamat ya kita tentu puas dan bahagia ya. Menolong orang itu memuaskan naluri kemanusiaan kita. Tapi kalau kita bisa menolong orang sebelum orang itu mengiris nadinya atau menggantung di pohon cabai misalnya ya lehernya. Nah, itu lebih bahagia lagi. Ya, kita sudah melakukan preemptif ya atau preventif ya terhadap orang-orang yang akan melakukan tentamen suicide ya. Jadi double dan tanpa perlu mandi adrenalin ya. Nggak perlu harus berdebat ya. Saya rasa seperti jadi itu kasih ya. litium. Iya, Ya, dokter. Dikasih sebisa litium di mungkin buku ya, Dok ya. litium. Iya, dikasih Apa itu? litium preventifnya tadi. Kan Oh, katanya litium itu penenang itu ya, Dok ya, penenang, obat penenang ya, Dok ya. Karena tadi bukunya udah dibaca, jadi seperti memberikan preventif, dikasih litium dulu biar nggak oh. sampai miris gitu. Kalau Ya, dikasih obat kalau penenang bisa dulu gitu. ya kalau bisa memberikan penenangannya non farmakologis lah ya, Iya, bukan makanya non berdasarkan berasal dari farmakologis. obat Tanda gitu ya. kutip itu tadi litiumnya, Dok. Oh iya. Iya, iya. Ya jadi seperti Oke, itu ya. Dok. Jadi sebisa mungkin kalau kita menulis, kita juga harus berusaha bagaimana tulisan kita itu punya segmentasi pasar yang luas ya, sehingga bisa dinikmati orang banyak. Ya. Iya, Gitu. benar, Dokter. Iya. Oke, terima kasih dokter jawabannya. Nah, yang berikutnya nih dok, yang nomor 9. Bisakah berbagi pengalaman kepada kami nih hal apa yang dokter dapatkan setelah hidup dengan menulis dari sekedar menjadi dokter saja, dokter? Ya, kayaknya saya sudah bilang di awal-awal tadi ya bahwa menulis itu memberikan rasa happy, membahagiakan lah ya. Betul, itu udah cukup jawaban itu, membahagiakan. Artinya ketika kita berhasil membuat sebuah karya, itu ada rasa kepuasan yang berlimpah dalam diri kita. Itu semacam outlet lah ya, semacam kita ventilasi ya. Kalau kita sumpak-sumuk kan orang sering kan kebentur masalah, nggak tahu mau konsultasi ke psikoterapi, mau konseling ke psikolog ya kadang nggak ada atau mahal, ya tulis aja deh, curhat aja di tulisan ya, sehingga itu lepas gitu, beban itu lepas ya. Bahkan ada satu buku nih, judulnya The Healing Power of Expressing Emotion, karya Dr. Pennebaker. Nah, Pak Pennebaker ini bilang, ternyata menulis itu menyehatkan. Dan ini mungkin relevan ya dengan di masa pandemi, konteks pandemi ini ya. Karena kata Pak Pennebaker ya, ketika seorang menuliskan pikiran dan perasaannya yang terdalam, maka riset hasil penelitiannya, orang itu akan mengalami fungsi peningkatan imunitas tubuh. Jadi salah satu upaya meningkatkan imunitas, meningkatkan kekebalan untuk menginduksi adanya antibodi di tubuh kita, ternyata jalannya bisa juga dengan menulis ya. Karena ketika orang menulis, kata Pak Pennebaker, sistem imunitas tubuh orang itu akan meningkat ya. Itu bisa dicari mungkin bukunya. Atau kalau kita meminjam perspektifnya Abraham Maslow ya, kan Pak Abraham Maslow ini terkenal sekali ya di psikologi ya. Beliau kan menyusun hierarki kebutuhan manusia ya, dari basic need ya sampai 5 step itu ya, dari basic need sampai yang paling puncak ya. Ternyata yang paling puncak menurut Abraham Maslow yang membahagiakan manusia itu adalah aktualisasi diri ya. Dan nggak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa menulis adalah satu bentuk aktivitas dari wujud aktualisasi diri kita ya. Ya, itu merupakan top dari piramida puncak kebutuhan manusia ya. Ya, tentunya kalau mau dielaborasi, menulis itu manfaatnya banyak sekali ya. Ya, artinya bersyukur aja lah Mbak Andrea sudah berada di dalam, dan komunitas Kampus Ceria sudah berada di dalam sebuah inner circle yang benar ya. Ya, saya sangat mengharap sekali, apalagi ini saya senang karena disangatain ya saya dengar. Biasanya saya dengar, selama ini yang saya dengar itu FLP saja gitu loh. Ternyata ada Kampus Ceria ya. Ya, FLP-nya tidak, Dok. Ya mudah-mudahan bisa segera bangun kembali ya. Mudah-mudahan bisa saling bersinergi. Ya. Gimana? Andri,
saya tuh pertamanya dari FLP dulu dokter gitu. Oh Jadi gitu. saya udah masuk organisasi itu tahun 2009, itu saya udah Oh, launching buku pertama saya. 2007 saya oh. di sini udah masuk sama FLP. Kemudian saya tinggal di Samarinda kuliah, saya juga di sana ada FLP, saya ikut juga. Tapi ketika saya kembali kok udah nggak ada nafasnya gitu. Jadinya, waduh, kalau saya disuruh bangunin itu kan organisasi udah se-Indonesia dan besar. Jadi saya ngerasa kayak nggak mampu kalau sendirian. Jadi saya berpikir juga dari dorongan teman-teman, oh ya udah deh buat yang baru gitu. Ya betul itu. Jadi kalau kita Iya, berangkat dari potensi kita sendiri, dari otentisitas dan keaslian yang kita miliki sendiri, itu akan lebih bertenaga dan lebih langgeng. Ya, ya, kadang-kadang amin, kita nggak semoga. bisa berharap pada sesuatu yang sifatnya sudah sangat besar ya mesinnya ya, dan di mana Iya, kita juga betul. nggak bisa terlalu berpartisipasi ya. Tumbuhkan aja ini anak-anak muda yang kita bina lah komunitas kita itu nanti untuk tumbuh menjadi sesuatu yang mudah-mudahan suatu saat akan bisa memberikan kontribusi yang nyata ya. Dan contoh Badria Iya. sudah jadi contoh saya rasa sudah menjadi teladan lah. Amin, ya Allah, amin. Oke, terima kasih dokter jawabannya. Ya, Itu tadi sebenarnya agak ke arah eksternalnya dokter gitu loh. Dokter biasanya lebih dikenal kan di ruang ICU nih, karena nulis, sudah punya buku, kemana-mana ke toko buku tuh pernah diajak foto nggak dok? Gitu. ya, Ada punya fan gitu loh dokter. Akhirnya saya ingin tahu dari sisi sananya. Kalau di dokter kan sibuknya di ICU, tapi kalau di eksternal karena bonus dari menulis tuh akhirnya punya fans sendiri nggak sih dok gitu. Jadi kehidupannya saya lebih ya berwarna. kalau masalah popularitas atau keterkenalan atau apa ya keterkenalan lah ya. Itu dua-duanya saya nggak ngalamin ya. Baik sebagai dokter Oh bius ya, dan penulis saya nggak ngalamin. Baik sebagai dokter bius itu kayaknya jelas karena saya bermain di belakang layar kan saya sudah bilang tadi kan. Kalau pasien mau iya, ketemu saya ya sebelum ada pandemi pun saya sudah pakai masker, sudah pakai iya topeng gitu ya. benar. Ya orang nggak akan kenal wajah saya. Itu pasien kalau Iya, masuk di ruang operasi manggil dokter pun juga dalam enggak. kondisi Karena semua sama iya, kan, pakai masker kan. Jadi iya. semua dipakai mas ya udah nggak apa-apa. Kalau nanti masuk ICU lebih nggak kenal lagi. Kebanyakan orang di Iya ICU itu benar. kan udah berat ya, udah pingsan, sudah mulai Udah koma nggak bahkan. sadar lagi. Kapan mau kenal dengan kita gitu. Iya, Nah sebagai benar. penulis juga gitu, mungkin namanya dikenal ya, tapi antara nama dan orangnya kan belum tentu orang tahu semua ya. Oh, gitu. Nggak ada Benar. publikasinya gitu. Bahkan saya punya cerita unik itu waktu saya masih residen di Makassar. Hah? Ada residen tuh pendidikan spesialis ya. Ada di sebelah Hmm. saya itu koas. Koas itu yang akan menjalani pendidikan profesi Iya, yang akan oh, jadi dokter ya menjalani dokter dokter. Iya, umum. iya Ya, paham dok. koas duduk di sebelah saya persis. Nah, dia nulis saya baru tahu tuh ketika dia nulis di Facebook ya. Dulu dia bilang Hah? saya sangat suka sekali nih buku Mengobati dengan Hati dan kepengen penemu penulisnya, ya toh. Pengen ngobrol sama penulisnya. Saya nggak sadar ternyata yang duduk di sebelah saya itu adalah penulisnya gitu. Jadi Ya, ternyata saya nggak dikenal gitu loh. The man Masya behind the veil lah. Allah. Orang yang ada di balik dapur ya. Tapi saya sebetulnya Benar. nggak terlalu penting lah kita dikenal atau enggak. Yang penting kan kontribusi kita ya, karya Iya, kita iya. itu bisa dimanfaatkan oleh orang. Itu yang lebih substansi. Kalau Iya, toh iya, iya. kemudian kita menjadi populer, menjadi selebriti setelah itu hanya efek samping saja, bukan sesuatu yang Iya, harus bonus kita bonus kejar. ya ya dokter ya. Nah, tadi Bonus masalahnya ada yang titip salam tuh dari Lumajang katanya. Tadi Lumajang. komunitas, iya dari Lumajang komunitas apa dokter? Ini dari Oh, Lumajang Mak Iyah, dari Mak Iyah, Mak Iyah, Mak iya Iyah. Mbak Iya Ya, Lumajang ya, ya katanya. ya, ya. Oh, ya, ya. Ya Oke. tadi lihat itu di apa Iya, namanya? iya dokter. Nah, Iya. oke, pertanyaan berikutnya ya dokter ya. Mm-mm. Apa pesan penting yang bisa dokter sampaikan saat ini untuk generasi muda, terutama di saat yang seperti ini, as long as be author dan juga as long as be doctors di masa Oke. pandemi gitu dok. Ya, Sebagai dokter aja dulu lah ya, biar ada pesan oke. pesan aktualnya ya. Ya Iya boleh tentunya dok. pesannya ya anulah standar lah seperti yang sering disampaikan banyak orang ya banyak apa namanya dari otoritas kesehatan taati protokol kesehatan ya karena pandemi ini kan proyek kita bersama ya ketika mau menuntaskan menghadapi pandemi itu tidak bisa sendirian kita harus semuanya ikut berpartisipasi dan
tenaga kesehatan, nakes itu bukan di gerbang utama, bukan di gerbang terdepan sebetulnya. Yang gerbang terdepan tuh masyarakat kita semua. Nah, tenaga nakes, dokter, perawat, bidan, dan sebagainya itu justru garda terakhir. Dia benteng terakhir ketika orang sudah jatuh terinfeksi ya. Ya tentunya klisenya ya seperti biasalah, tetap cuci tangan, pakai masker, ya jauhi keramaian, jaga jarak. Itu harga yang harus kita, bukan harga, satu ketentuan yang harus kita patuhi ya. Nah, meskipun ke anak muda atau saya sebut kaum milenial ya. Kaum milenial itu adalah segmentasi usia yang paling bugar, yang paling sehat ya. Kan rata-rata kan generasinya Mbak Andrea dan teman-teman milenial, Iya. kampus Pria semua ini kan eh, apa namanya, segmentasi usia yang sangat jarang kan berhubungan dengan penyakit kan. Ya, vitalitas Sama banget. manusia, produktivitas manusia itu paling optimal di saat usia seperti itu. Tapi Iya. keadaan kondisi kebugaran pada periode itu juga jangan sampai membuat kita lalai. Karena apa? Karena yang namanya kesehatan itu sebuah nilai yang dinamis ya. Dia tidak permanen. Dan dia sifatnya sebuah investasi yang berkesinambungan. Jadi itu harus dimulai dari sekarang untuk bergaya hidup sehat ya, healthy lifestyle ya, itu harus dimulai dari sekarang dengan selektif terhadap apa yang kita konsumsi, yang kita makan ya. Jangan gampang lah tergoda-goda dengan jajan-jajanan, junk food ya, makanan-makanan siap saji ya. Ya cobalah kita lebih berpihak kepada makanan di rumah, makanan dapur, makanan organik ya. Kemudian ya saya yakin lah generasi milenial sebetulnya nggak perlu dinasehati soal kesehatan karena kesadaran kesehatannya tuh tinggi ya. Tetaplah punya waktu untuk olahraga ya. Yang paling penting mungkin ini, karena zaman ini adalah zaman apa namanya, disebut generasi 4.0 ya, generasi Iya, internet ya. 4.0. Nah, Iya, justru 4.0. justru internet ini sebetulnya yang memberikan potensi anak-anak muda itu tergoda ya. Jadi banyak distraksi sebetulnya di masa ketika internetnya. Seperti saya bilang tadi, ketika kita Iya, mau penuh. terjun serius membaca sesuatu atau menulis sesuatu, kita jadi goda mau apa namanya di YouTube, apalagi yang suka hobi nonton drakor ya. Ya, kan itu Benar-benar. lebih mengasihkan. Jangan sampai ternina bubukkan ya dengan konten-konten hiburan yang ada di dunia medsos ya. Saya ingat dulu satu nasihat sederhana dari Bang Imat ya, Dr. Imanuddin Abdurrahim almarhum yang pendiri IJMI itu. Dia bilang begini, itu masih ingat, saya ingat sampai sekarang. Habiskanlah usia mudamu ya untuk meningkatkan dua hal. Yang pertama keimanan, yang kedua keilmuan. Bagaimanapun juga generasi muda, generasinya Mbak Andrian ini adalah harapan masa depan lah ya. Ya klisenya Amin, begitu. ya Bagaimana Allah. negara kita, bagaimana masa depan bangsa ini ya tergantung kalian semua nantinya yang memegang estafet di kemudian hari ya. Dan di masa depan nanti suasananya tentu sangat kompetitif ya, sangat apa Berbeda. namanya, penuh persaingan ya. Maka Benar. di masa-masa sekarang yang terpenting itu adalah bagaimana kita eh, memperkaya diri untuk membekali diri dengan eh, apa ya, Ilmu yang dengan bermanfaat. referensi-referensi keilmuan ya, Iya, sehingga iya. semakin banyak kita terekspos dengan tulisan-tulisan, dengan buku-buku, berdekatan dengan orang-orang inspiring, dengan orang-orang yang punya energi positif ya, dengan orang-orang soleh. Kalau pinjam nasihatnya Nabi itu kan, bagaimana agama kita itu bergantung bagaimana agama teman-teman kita. Jadi komunitas pergaulan itu sangat penting. Karena dalam sebuah interaksi antara kita dengan publik, dengan sosial, individu itu lebih banyak dipengaruhi daripada mempengaruhi. Orang yang mempengaruhi kehidupan publik itu di dalam Al-Quran disebut fi'ah qolilah. Orang yang jumlahnya sangat kecil, sangat minoritas. Lebih banyak orang kan diwarnai daripada mewarnai keadaan. Jadi pilihlah komunitas yang tadi, yang inspiring, yang energinya selalu positif. Yang menyebar itu bukan hanya corona loh. Yang menyebar itu juga emosi positif dan emosi negatif ya. Kemarin tuh beberapa minggu yang lalu tuh saya sempat acara daring dengan seorang profesor di Amerika ya tentang brain and heart ya. Dia bilang begini,
emosi itu punya radiasi sampai 3 kaki di depan kita. Kalau seseorang menyiarkan emosi-emosi negatif itu dalam radiasi 1,5 meter ya di sekelilingnya itu terpengaruh auranya itu. Jadi punya kekuatan ya. Jadi kalau nggak berlebihan lah ya, di zaman pandemi saya mengatakan bahwa ini sesuai dengan tagline work from home atau di rumah saja. Aktivitas yang paling mudah kan membaca dan menulis, ya toh? Ketika kita disuruh work from home atau di rumah saja. Nah, jadikanlah kita punya ritual rutin. Ini harus diluangkan, nggak bisa nggak. Punya rutinitas ritual. Sebentar aja, nggak usah lama-lama. 30 menit kah, 1 jam kah ya. Untuk kita punya kebiasaan meluangkan waktu membaca dan menulis. Ya. Prinsipnya 2 tadi. Keep it small, keep it going. Yang penting biar sedikit, tapi terus dilakukan secara konsisten dan setia ya. Nanti kita akan melihat ya hasil dari pertumbuhan dan perkembangan kemampuan kita secara bermakna di masa yang akan datang. Yang penting kita tetap bergerak dari tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, ya terus tumbuh lah ya, terus memuai, terus berkembang ya. Dan itu tidak mungkin kalau kita nggak open mind, tidak membuka cakrawala kita, ya tidak banyak mengekspos diri kita dengan tulisan-tulisan. Ya dari mana kita dapat pencerahan kan? Ya, jadi begitu, Pak Andrian. Ya generasi muda, harapan lah, harapan kita semua, harapan ya maju tidaknya negara ini. Saya kalau sama yang sekarang-sekarang saya nggak terlalu berharap banyak. Tapi kalau generasi muda, ya benar. Ini saya sering sampaikan ya kalau misalnya saya diundang di level SD bahkan ya, di SD IT Darussalam misalnya saya diundang acara gitu ya, berinteraksi dengan mereka. Saya bilang sama mereka gini, kalau ada 2 undangan yang sama, satu dari Bupati Kutai Timur, satu lagi dari kalian anak-anak SD, sama-sama free-nya, sama-sama lowongnya, sama-sama apa namanya kadang dapat reward apalah gitu ya. Saya akan memilih kalian begitu. Karena kalian anak SD itu saya anggap orang paling penting di Republik ini. Kalau yang sekarang saya nggak bisa berharap banyak, tapi sama kalian di pundak kalian itulah bagaimana tatanan masyarakat negeri kita bisa berkembang, maju dan peradabannya semakin membaik. Itu ada di tangan Mbak Andrian dan teman-teman. Ya, jadi jangan disepelekan. Kerja yang dibuat oleh Kampus Ceria, meskipun kita tinggal di komunitas Kampus Cerita, saya cerita dan cerita. Meskipun kita di komunitas yang di tempat yang pelosok mungkin ya, sangat menderita, sangat ya. Tapi jangan berkecil hati. Ini adalah embrio dari satu peradaban di masa depan nanti. Percaya aja deh. Semua itu bermula dari sesuatu yang mungkin dulunya dianggap sepele ya. Ya, seperti saya tadi ilustrasikan ya, perjalanan saya menulis itu juga ya dari mesin ketik jadul, ngirim ditolak, ngirim ditolak. Kalau misalnya saya berhenti di titik yang ke-20, ya mungkin nggak akan pernah dimuat tulisan saya kan, ya kan. Tapi kan kita harus mempersepsi bahwa itu harga yang harus kita bayar ya. Kegagalan itu jangan harus dilihat sebagai kegagalan, tapi kegagalan adalah ongkos yang harus kita jalani, sekolah yang harus kita jalani untuk tangga menuju perbaikan di episode selanjutnya. Kan kegagalan di mata orang sukses adalah kesuksesan yang tertunda ya. Ya, jadi nggak ada istilah failure itu nggak ada. Semuanya itu berhenti. Gitu ya, Mbak Andrian. Ya, makanya kalau ditanya sama saya begini kan, Dok, sebetulnya yang disebut tulisan yang bagus itu seperti apa? Saya akan menjawab tulisan yang selesai, tulisan yang bagus. Ya, jadi betapa sangat banyak tuh orang kirim email bertanya sama saya kan, saya pengen buat nulis buku, saya pengen tahu apakah saya itu punya bakat menulis atau tidak. Itu mendingan nggak usah ditanya deh. Karena kalau mau nanya apakah saya punya bakat, itu jadi blocking tersendiri, malah blocking mental gitu ya. Orang akhirnya mencoba mencari jawab, bener nggak saya punya bakat sih? Taunya kita punya bakat atau enggak ketika kita sudah terjun di dalamnya. Lakukan saja. Ya, action saja. Nanti lihat bahwa bakat itu hanya sekian %. Bahkan kalau J.K. Rowling itu bilang, kalau nggak salah ya, J.K. Rowling bilang bakat malah nggak penting katanya. J.K. Rowling atau Andrea Hirata itu. Pokoknya di antara mereka itu mengatakan bakat itu nggak terlalu penting. Penting kamu terjun saja di dalam dunia tulis-menulis. Kalau Andrea Hirata, kalau coba kita pelajari, kan sekarang gampang ya. Kita bisa buka YouTube untuk mempelajari tips, triks menulis dari penulis-penulis hebat ya.
Kalau Andrea Hirata itu bahkan tidak terlalu teknis nasihatnya. Nasihatnya tuh cuma dua. Are you falling in love di dunia penulisan? Apakah kamu punya passion ya di dunia penulisan yang membuat kamu bergairah dan bersemangat ketika berada di depan layar komputer dan secara kertas ya? Dan apakah kamu konsisten, punya komitmen untuk terus menulis, punya energi dan nafas yang panjang untuk menulis? Itu lebih penting daripada teknis-teknis bagaimana mengedit. Itu nanti learning by doing ya, belajar sambil jalan. Saya pun baru tahu rumus-rumus yang seperti yang saya sampaikan tadi, ruang publik, ruang privat. Secara teoritisnya itu di belakang hari saya baru tahu gitu loh. Meskipun itu adalah yang saya jalani selama ini. Nyicil, ngemil, itu yang saya jalani gitu ya, selama ini. Tapi taunya itu di kemudian hari, diteoritisasinya itu di kemudian hari. Ya oke. Gitu aja kan, Bantu ya. Iya dokter, iya terima kasih dokter. Ini boleh yang pertanyaan bonus nggak dok? Ini teman-teman nggak ada yang apa ya? Atau dari dari netizen ada nggak ya? Audiens ya. Ini tapi ada komentar aja sih kayak. Oh ini ada Mbak Eli Hasan nih. Mbak Eli Hasan ini mau ke Jerman ini. Selamat ya, selamat. Ya, dia orang ini bergerak di dunia literasi juga. Saya kenalnya juga di Facebook ya. Kemudian ya beberapa kali berkomunikasi lah lewat medsos dengan beliau. Beberapa hari yang lalu Mbak Eli ini ngabarin bahwa beliau akan segera hijrah ke Jerman dan nanya tentang buku Karena Kita Begitu Berharga. Ini juga nih ada kesan buku begitu berharga dari beliau. Ya. Gitu. Ada pertanyaan nggak ya? Ini kayaknya nggak ada dokter. Nggak ada, oke. Nanti kalau misalnya ada mungkin langsung chat ke dokter aja mungkin ya teman-teman ya. Kalau misalnya dokternya nggak sibuk bisa ditanggapin sama dokter Ade. Boleh lewat ya, silakan. Instagramnya dokter terserah. boleh ya dok ya? Atau, sepanjang memang bisa saya jawab, ya, saya pasti jawab ya. Kalau ditanya ya. Apalagi kalau di dunia penulisan tuh saya agak excited ya. Gitu, nyambung lah gitu energinya. Dokter beda soalnya ya. Oh gitu ya, kedengeran ya? Dokter beda, iya benar. Saya tuh makanya jadi wah semangat ya. Dokter ketika ngobrol sama saya, sama dokter yang saya temuin di mungkin di kelas lain itu beda banget. Oh gitu? Iya benar. Jadi kayak dokter tuh kalau kesini tuh kayak pulang ke rumah, kayak gitu loh rasanya. Oh iya. Itu tadi, menular kan? Ya. Emosi itu menular dia. Ya, luar biasa. Dokter ini kalau misalnya tanya di luar konteks itu boleh nggak dok? Soalnya tentang coach yang pernah dokter tanya. Boleh aja. Ya kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa ya jadi PR ya. Nah, dokter itu kan pernah nulis ya di statusnya dokter itu karena saya juga jadi temannya dokter di Facebook. Ya. Dokter tuh pernah bilang mempelajari kesehatan itu bersifat teoritis ilmiah, tapi cara belajar kesehatan dari cara hidup seseorang merupakan hal empirik. Nah, yang pernah saya pikirkan itu bukankah setiap orang itu punya daya tahan tubuh yang nggak sama gitu loh dok tentang beberapa penyakit misalnya gitu. Terus kalau misalnya empirik itu apa berarti bisa diulangi sama orang lain? Kayak misalnya tadi dokter kan menulis tentang rahasia sehatnya Rasulullah nih dokter. Apakah yang dimaksud empirik itu ketika kita bisa ngulangin perbuatan orang itu? Karena kan kalau misalnya dokter mencari idenya dokter ditemuin di rumah sakit, tapi ketika orang ke rumah sakit kan belum tentu mendapatkan ide yang sama dengan dokter gitu. Tapi kalau hal-hal yang empirik itu apa maksudnya ketika orang mengulangi perbuatan itu dengan baik sesuai dengan yang apa dijadikan contoh kita gitu, apakah dia akan mendapatkan hasil yang sama gitu, termasuk dalam menjaga kesehatan ini dokter? Ya, gini ya, itu mungkin quotes mempelajari kesehatan itu bersifat teoritis ilmiah, bukan quotes ya, status ya. Tapi belajar kesehatan dari cara hidup seseorang merupakan hal empirik itu dari buku ini, kutipan dari buku ini ya. Jadi ada konteksnya dari buku ini, bisa lihat ya. Saya nggak bisa lihat diri saya. Hah? Iya sama dokter, saya juga nggak bisa ngeliat dokter. Oh, jadi kita saling blind saja nih ya. Iya benar. Saya nggak bisa lihat. Dokter nggak apa-apa. Ya di buku Cinta Kesehatan Munajat MH Ainun Najib ya. Di buku itu. Ya, jadi begini.
Kalau kita belajar kesehatan, itu kan kalau kita apa namanya belajar konsep-konsepnya, tentu kan acuan bakunya itu dari literatur ya, dari buku-buku textbook, dari jurnal, penelitian, hasil riset di dunia kedokteran ya. Makanya saya bilang itu belajar kesehatan itu, mempelajari kesehatan itu sifatnya teoritis ilmiah. Tapi kalau kita belajar kesehatan dari cara hidup seseorang, itu merupakan hal yang empirik ya. Jadi beda dua hal itu. Kalau satu itu memang menjadi referensi di mana kita bisa mengacu gitu ya. Kalau pada pengalaman hidup orang, kita nggak serta-merta bisa langsung mencontoh secara verbatim. Misalnya cara hidup saya yang si Matupang, tidurnya jam sekian, makannya jam sekian, itu nggak bisa menjadi pedoman standar gitu ya. Ya, saya membedakan antara buku, kan buku berlatar belakang kesehatan yang menyangkut tokoh tuh ada 2 kali saya buat ya. Yang pertama tentang Rasulullah, yang kedua tentang Cak Nun ya, Mbak Nun. Saya membedakan karena kalau Rasulullah itu kan ada garansinya, ada jaminannya. Kalau di dalam Al-Quran itu, ini pakai ayat sedikit ya. Lakot kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ya. Jadi Allah itu menjamin bahwa di dalam pribadi Rasulullah itu terdapat suri teladan, uswatun hasanah ya. Dan orang yang dikasih statement sebagai bisa mengambil suri teladan uswatun hasanah itu secara letterlek cuma 2 orang aja di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Nah, di luar 2 tokoh itu, kita hanya sekedar mendapatkan, sebutlah, inspirasi. Bentuk-bentuk contoh wacana keteladanan. Ya, karena pola yang mereka jalani belum tentu bisa pok-pok ya, langsung kita unduh begitu saja, kita tiru. Ada aspek kesejarahan yang dia jalani yang berbeda dengan kita. Belum lagi dari aspek keunikan kita sebagai makhluk biologis ya. Jadi manusia itu tidak pernah ada yang sama, Mbak Andrea. Mesti punya variasi dan perbedaan-perbedaan antara satu dengan lainnya. Meskipun dia seorang yang kembar ya. Katakanlah dia punya adik atau kakak yang kembar berasal dari satu telur. Itu tetap dari segi biologis berbeda. Wajahnya aja berbeda. Kalau kita perhatikan meskipun dia kembar, pasti kita bisa melihat kan perbedaannya di mana kan. Jadi manusia itu tidak pernah terulang 2 kali. Kita itu adalah refleksi dari pencipta kita. Pencipta kita kan Esa kan. Nggak tampil 2 kali kan. Ya kita juga begitu, Esa. Semua ciptaan Tuhan itu Esa. Daun aja dalam satu pohon, itu ukurannya nggak ada yang sama loh. Motifnya, ukurannya, warnanya, nggak ada yang betul-betul identik sama. Jadi yang kembar plek seperti fotokopi itu nggak ada. Bahkan fotokopi pun nggak sama kan. Misalnya fotokopi kan kualitasnya lebih jelek dari yang di copy kan. Ya, produk manusia aja nggak sama ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa kita mencontoh kehidupan orang secara plek-plek begitu saja. Cuma kita menggali inspirasi ya. Nah menariknya di dunia medis, di dunia kesehatan ya. Kalau kita mau mempelajari kesehatan, itu lebih banyak orang belajar dari orang-orang yang bukan medis. Misalnya di buku Dan Buter yang paling terkenal tuh, judulnya Blue Zone ya. Dan Buter ini penulis mengarang orang-orang yang berhasil hidup dengan umur 100 tahun dalam kondisi produktif dan sehat. Dan itu spotnya tidak banyak di dunia. Menurut Dan Buter itu ada 4 spot saja. Nah, justru orang-orang yang 100 tahun atau disebut centenarian, ini kebanyakan bukan orang medis. Nah, kan nggak pernah belajar teori-teori kesehatan beliau kan, orang-orang medis ini kan. Jadi menjadi menarik bagi komunitas medis, apa yang mereka lakukan sehingga mereka berhasil mencapai umur 100 tahun. Ya di luar keyakinan kita sebagai orang beragama bahwa umur itu ditentukan sama Yang Maha Kuasa ya. Tapi dari segi perspektif kemanusiaan secara ikhtiari kan, umur 100 tahun itu kan sebuah prestasi ya. Artinya orang bisa sampai 100 tahun, prestasi biologis maksud saya, prestasi kesehatan lah ya, prestasi kebugaran. Orang sampai 100 tahun tetap produktif, turun ke sawah, tetap jadi mancing ikan di laut, itu kan luar biasa ya. Buat orang Indonesia punya umur, saya sering nulis itu ya, di buku ini juga saya bilang, orang mencapai umur 85 tahun masih produktif kayak B.J. Habibie misalnya, itu udah barang mewah, langka sekali ya.
kebanyakan ya minta maaf ya, ini salah satu yang harus diperbaiki juga oleh generasinya Mbak Andrea. Kebanyakan kan orang-orang modern di umur 40 tahun sudah jatuh tempo kan. Ya garansinya sudah pada dicabut, udah mulai kena rematik, udah mulai kena ginjal, udah mulai kena asam urat, hipertensi, ya, udah mulai banyak yang salah. Nah, orang akhirnya belajar nih dari komunitas centenarian ini. Nah, belajar seperti itu yang saya bilang belajar dari hal-hal yang empirik, yang berbasis pengalaman ya. Tentunya belajar kesehatan dari kearifan hidup seseorang itu akan memperluas asanah dunia medis ya. Uh, karena banyak faktor sebetulnya di luar faktor-faktor. Kalau kita bicara soal kesehatan, selama ini kan yang langsung connect di kepala kita itu adalah bicara soal makanan, ya soal kuliner sehat, soal gizi, soal nutrisi, atau soal olahraga gitu kan. Ya dengan segala derivasinya olahraga ini ya. Apakah yoga, apakah macam-macam lah ya. Dua hal itu gitu ya. Itu sangat materialistik sekali gitu. Padahal komponen yang menyumbangkan, yang ikut mengkontribusi status kesehatan seorang itu dimensinya luas. Bukan hanya biologis saja, aspek psikologisnya, ada aspek sosialnya, ada aspek spiritualnya kan ya. Jadi saya memberikan ilustrasi di buku ini misalnya nih, ilustrasi yang paling ekstrim ya. Kisah Nelson Mandela. Ini mungkin sebagai sebagai closing statement ya, udah mau zuhur ya. Satu cerita lah sebelum penutup ya. Kisah Nelson Mandela. Jadi Nelson Mandela ini menarik ketika saya nonton biopiknya dan baca ya sekilas riwayatnya ya. Kenapa? Karena Pak Nelson Mandela ini presiden Afrika Selatan, tahu ya? Sudah meninggal beliau ya. Pak Nelson Mandela ini dipenjara oleh rezim apartheid 27 tahun. Bisa dibayangin orang di dalam penjara 7 tahun. Dan penjaranya itu ya pasti nggak nyaman di dalam kan, di ruang yang pengap, sempit. Juga, gitu ya, kan? Ya. Black man juga. Ya, karena apartheid itu kan diskriminasi dia ya, diskriminasi rasial ya, orang kulit putih terhadap orang kulit hitam ya. Bahkan dia di dalam penjara tuh disuruh minum air kencingnya sendiri. Kemudian di penjara itu juga ceritanya dia menderita 2 penyakit tropis mematikan. Dia kena malaria dan kena TBC. Kalau lihat dari perspektif kesehatan, ilmu kesehatan teoritis, ya nggak bakalan sehat orang kayak gitu kan. Nggak mungkin bisa bertahan lama kan. Ya pasti gampang depresi, gampang putus asa, ya status imunitasnya jatuh, ya kena penyakit infeksi kayak gitu, kurang gizi kan gitu kan, malnutrisi kan. Tapi kan faktanya kita lihat enggak. Setelah selesai dari penjara, karirnya meroket, moncer, bahkan jadi presiden di Afrika Selatan. Dan umur beliau sampai 90 gitu loh. Nah, kalau kita gali, kita lacak, apa nih kontribusinya sehingga dia bisa berumur panjang? Ya di luar pembahasan takdir ya. Nah kita lihat ternyata karakternya Nelson Mandela itu sangat mulia ya. Ya dia nggak membalas dendam ketika berkuasa kepada rezim yang sudah menganiaya kehidupan dia ya, yang menzalimi dia. Dia malah dari dia tuh populer. Maafkan tapi jangan lupakan ya. Dia rekonsiliasi ya, memberikan maaf, memberikan ampunan ya. Ya kita melihat bahwa ketinggian budi pekerti Pak Nelson Mandela ini yang memberikan kontribusi, saya rasa asumsi saya, yang memberikan kontribusi pada kebugaran fisik, stamina fisik yang dimiliki sehingga dia bisa mencapai karir puncak dalam kehidupannya sebagai presiden. Jadi kesehatan itu nggak sesederhana kita mempelajari hal-hal yang materialistis saja. Saya sebetulnya agak kurang sepakat dengan idiom di dunia kesehatan mens sana in corpore sano. Jadi mens sana in corpore sano itu kan artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, gitu ya artinya ya. Didengar kan gitu ya artinya ya. Seolah-olah jiwa yang sehat ini hanya lahir dari aspek yang materialistik ketika kita memperbaiki kondisi biologis kita. Padahal itu sebuah quotes ya yang telah dikorupsi. Jadi kalimatnya nggak begitu sebetulnya. Kalimatnya agak panjang. Itu berasal dari seorang penyair Romawi. Romawi kalau saya nggak salah, di buku ini juga sih. Saya lupa namanya ya. Dia ada kalimat pengantarnya itu sebelum sampai mens sana in corpore sano. Jadi kalimat itu malah sebetulnya mengatakan bahwa baik jiwa dan raga itu sama-sama saling mempengaruhi. Jadi yang harus diharapkan, kata si penulis yang pembuat quotes itu, adalah bagaimana
jiwa yang sehat dan tubuh yang sehat, dua-duanya saling mempengaruhi. Kalau jiwa kita sakit, tubuh kita juga akan sakit. Sebagaimana kalau kita sakit, sakit itu akan diteruskan ke kejiwaan kita. Jadi itu bukan sesuatu yang berpisah ya. Nah, disitulah saya berminat untuk menuliskan hal-hal yang mungkin nggak mainstream ya. Jadi di buku ini saya mencoba beyond of the physical body gitu ya, sesuatu yang melampaui fisik biologis ya. Nah, bagaimana Cak Nun itu menjalani kehidupannya yang sangat tidak pakem lah ya, padat sekali jadwal. Beliau juga sudah nggak muda lagi, tapi produktif. Buku yang ditulisnya itu 91 buku, bayangin. Dan semuanya bestseller gitu loh. Nah, orang bisa membuat 91 karya buku ya, itu kan satu bukti terang benderang bahwa orang itu sehat, otaknya sehat. Kreativitas itu adalah bukti bahwa fisiknya itu sehat. Jadi begitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab nih. Udah terjauh nggak pertanyaannya? Iya. Tadi yang kedua tuh apa ya? Yang Penyakit. kedua, Pertanyaan tadi itu kan. Nah, misalnya gimana? Bisa diulangin, yang bisa diulangi. Jadi kalau empirik itu artinya apakah pasti gitu loh, dok? Kan karena saya belum ngerti empirik itu artinya apa. Kecuali kan kalau di data penelitian tuh harus empiris, sekalipun apa ya empiris ya? Oh, ya maksudnya empirik di sini gini. Kalau kita kembalikan ke kamus saja lah ya, ke kamus besar bahasa Indonesia. Empiris di sini berdasarkan pengalaman lah. Ya agak subjektif ya. Artinya tentu kan sangat beragam sekali kan. Sebanyak pengalaman umat manusia kan. Jadi supaya kita tidak kaku gitu ya. Kalau maksud saya kalau kita mengacu pada literatur aja kan jadi saklek kan. Hanya satu mata saja kan. Tapi kalau kita mencoba meneladani dan bercermin sama keteladanan orang-orang yang punya vitalitas keindahan hidup sampai usia senjanya, tentu kan kita akan mendapat banyak sekali mutiara-mutiara kehidupan yang bernilai ya, yang bisa kita serap dan kita pelajarin. Bukan untuk ditiru mentah-mentah, tapi sebagai wacana bagi diri kita untuk mengantarkan sesuatu yang kita idealkan. Jadi seperti itu ya, jadi beda ya. Begitu ya, jadi sebagai referensi aja gitu ya. Ya, sebagai wacana, ya. Menemukan diri kita sendiri untuk bisa mencapai prestasi biologis maupun spiritual tadi ya, Dok ya. Ya, semuanya tuh kita harus be yourself ya, menjadi diri sendiri. Kita harus menemukan versi diri kita yang terbaik, ya. Karena Tuhan sudah mendesain kita itu dengan satu misi khusus ya. Kita harus temukan itu, passion kita, kondisi terbaik kita itu seperti apa. Jadi kita bertarungnya bukan berkompetisi dengan orang lain, tapi dengan diri kita yang versi kemarin. Jadi harus lebih bagus dari versi kemarin. Benar tuh dokter. Benar sekali. Sepakat saya, dok. Oke, dokter. Insya Allah itu meskipun saya pribadi masih punya banyak pertanyaan karena menarik gitu. Bisa ngobrol kapan lagi bisa ngobrol sama dokter Ade. Gitu. Ya udah nanti disambung ya sequelnya. Udah mau azan juga. Iya benar. Iya mau azan. Iya. Baik, terima kasih dokter sudah menyempatkan waktunya di Kampus Cerita. Sangat senang sekali sama-sama ilmu yang bermanfaat gitu ya. Ternyata dokter orangnya energik kalau sama milenial. Jadi kembali muda. Bapak-bapak jadi gitu. Memang udah sama bapak-bapak emang beda sih kalau sama milenial kan jadinya energik sekali dan energinya bisa nyerap ke Andri juga dan semoga teman-teman yang sudah ikut juga tadi mendapatkan manfaatnya juga. Dokter, saya mohon maaf kepada teman-teman juga kalau misalnya dalam membawakan acara ini banyak salah atau mungkin kurang ada kata-kata yang tepat di hati. Semoga dimaafkan ya dokter ya. Sama-sama ya. Kalau saya ada salah juga sama netizen semua, kalau salah ya moga-moga bermanfaat apa yang kita perbincangkan pada hari ini. Ya, luar biasa. Nanti insya Allah kan di post dan semoga nanti ada kesempatan buat Kampus Cerita untuk bisa langsung bertatap muka dengan dokter kalau misalnya pandemi ini sudah berakhir ya dokter ya. Ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita semua selamat, sehat semuanya ya. Kita bisa bersilaturahmi dan bisa kopi darat ya. Iya, siap dokter. Wah, kita senang sekali ya. Baik, terima kasih dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang teman-teman.